Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Seperti biasa, aku kali ini datang lagi untuk membawakan satu materi. Nah, mungkin teman-teman bisa baca PPT-nya yaitu Simulink dan Arduino, Kontrol PWM dan Pembacaan Encoder. Nah, apa sih itu? Sebelumnya aku mau sedikit ngasih tahu kalau link PPT yang di Canvaku itu hilang, makanya jadinya kayak gini nggak full. Tapi nggak apa-apa, masih PPT-nya masih kebaca, jadi kita bisa lanjut aja. Nah, PWM itu apa sih? Jadi, PWM itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Adalah teknik untuk mengatur besar daya atau tegangan rata-rata yang diberikan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Nah, walaupun sinyal PWM berbentuk digital, yaitu high dan low, efek yang dihasilkan bisa menyerupai sinyal analog. Kalau teman-teman nanya, PWM itu bentuknya gimana sih? Bentuk PWM itu nah, mirip kayak gini. Jadi kayak dia tuh kotak-kotak sheet gini dari rata naik, rata ke bawah gini. Intinya dia bentuk kotak-kotak gini. Nah, prinsip kerja dari PWM sendiri yaitu PWM bekerja dengan mengatur duty cycle, yaitu perbandingan antara waktu sinyal high terhadap satu periode penuh sinyal. Nah, misalnya ketika duty cycle 0%, maka sinyal akan selalu low atau mati. Sedangkan ketika duty cycle-nya 50%, sinyal high hanya setengah periode. Nah, ketika duty cycle-nya 100%, maka sinyalnya akan selalu high atau menyala penuh. Nah, semakin besar duty cycle, maka semakin besar pula tegangan rata-rata daya yang diterima beban. Parameter utama dari PWM itu ada 3. Yang pertama frekuensi, yaitu jumlah siklus PWM per detik dalam satuan Hertz. Yang kedua duty cycle, yaitu lebar pulsa high dalam satu periode. Dan yang ketiga tegangan rata-rata, yaitu dipengaruhi oleh duty cycle. Nah, contoh penggunaan dari PWM sendiri yaitu yang pertama mengatur kecepatan motor DC, terus mengatur kecerahan LED atau dimming, 3. Kontrol pemanas dan kipas, yang keempat, sistem kontrol berbasis microcontroller seperti Arduino. Nah, kelebihan dari PWM sendiri itu yang pertama efisiensinya tinggi, yaitu sehingga dayanya tidak banyak terbuang. Nah, yang kedua mudah diimplementasikan secara digital, dan yang terakhir banyak digunakan pada sistem embedded. Selanjutnya encoder 2 pin. Encoder 2 pin itu apa sih? Jadi, encoder 2 pin atau sering disebut quadrature encoder adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran poros. Nah, encoder ini memiliki dua output sinyal digital yang disebut channel A dan channel B. Oleh karena itu, dia disebut encoder 2 pin. Prinsip kerja dari encoder ini yaitu encoder menghasilkan pulsa ketika porosnya berputar. Channel A dan channel B memiliki perbedaan fase 90 derajat dan urutan sinyal A dan B menentukan arah putaran. Contohnya, ketika A mendahului B, maka putarannya akan searah jarum jam. Namun, ketika B mendahului A, maka putarannya berlawanan arah jarum jam. Fungsi dari encoder sendiri ada 3. Yang pertama, mengukur kecepatan rotasi. Yang kedua, menentukan arah putaran. Dan yang ketiga, menghitung posisi atau jumlah putaran. Kelebihan dari encoder sendiri yaitu akurasinya tinggi, mampu mendeteksi arah dan kecepatan, serta mudah diintegrasikan dengan Arduino. Kesimpulannya, jadi PWM itu digunakan untuk mengontrol daya dan kecepatan secara efisien. Encoder 2 pin berfungsi untuk mendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran. MATLAB Simulink dengan Arduino mempermudah proses kontrol dan simulasi sistem embedded. Oke teman-teman, jadi itu aja materi teori untuk hari ini. Setelah ini aku akan mensimulasikan langsung ke software MATLAB. Oke. Oke, sekarang kita udah ada di software Simulink-nya. Di sini kita akan add on Arduino ke Simulink. Kita klik add on aja. Setelah itu kita klik get add on. Di sini akan loading.
teman-teman bisa tunggu aja, lalu kita klik exit. Nah, lalu buka file. Sebelumnya pastiin teman-teman udah mendownload Arduino dan Arduino IO dulu ya. Terus bisa langsung drag and drop aja Arduino-nya. Lalu di sini nantinya akan loading kembali. Ini cukup lama, jadi teman-teman nantinya tunggu aja. Setelah selesai, teman-teman bisa klik I accept. Lalu next. Setelah itu bisa klik. Oh, di sini kita sedang menunggu download data ya. Di sini data yang akan di-download itu lumayan banyak lah bisa dibilang. Jadi nanti itu nunggunya akan cukup lama. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa klik setup later. Oke, yang pertama itu jadinya udah ke-download ya. Ini kita exit. Ini kita akan masukin yang kedua yaitu Arduino IO. Caranya sama seperti tadi. Kita drop. Lalu di sini akan loading. Lalu kita klik I accept. Terus kita klik next. Dan di sini akan kembali loading sama seperti tadi. Teman-teman bisa tunggu aja. Oke, klik setup later seperti tadi. Nah, setelah ini bisa kita exit aja. Oke, jadi ini kita udah menambahkan ya Arduino ke dalam MATLAB-nya. Sekarang kita klik aja Simulink. Seperti biasa, kita masuk ke blank model, terus create model. Nah, sekarang kita udah masuk ke Simulink-nya. Kita bisa langsung klik apps, lalu di sini cari run on hardware. Lalu di sini kita klik Arduino Mega 2560 karena ini yang kita gunakan. Lalu klik finish. Nah, di sini bisa langsung masuk ke library. Kita cari aja dulu konstan. Di sini kita mau membuat rangkaian yang pertama. Oh iya, sepertinya kita harus men-setting terlebih dahulu ya. Jadi kita hapus dulu, kita masuk ke setting hardware-nya. Nah, ini ada solve. Di sini teman-teman bisa ikutin aja settingannya. Aku rasa aku sudah memberi tutorial yang sudah cukup jelas di sini. Teman-teman bisa ikutin aja. Gunakan yang manual select, terus gunakan COM3, dan nantinya teman-teman harus menyesuaikan dengan hardware yang teman-teman gunakan. Settingnya juga kayak menggunakan COM berapa. Setelah selesai mengatur, jangan lupa selalu klik apply. Nah, kalau udah selesai men-setting, kita bisa langsung klik OK aja. Nah, di sini udah ke setting ya. Jadi kita akan langsung membuat blok pertama aja. Kita ambil PWM. Di sini kita membutuhkan 2 PWM.
Setelah itu kita membutuhkan konstan. Di sini kita juga membutuhkan 2 konstan ya. Setelah itu teman-teman bisa sambungin aja. Dan atur angkanya yang bawah 0, yang atas 255. Pin numbernya juga jangan lupa diatur. Nah, ini adalah rangkaian pertama, kita akan lanjut ke simulasinya. Oke, ini constant value yang atas kita ganti 255. Setelah kita klik OK, maka motor yang udah kita atur sebelumnya akan berputar searah jarum jam. Nah, yang kedua, apabila yang constant value yang bawah kita klik 255 atau kita balik, maka motor juga akan berputar ke arah sebaliknya. Oke, ini selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang kedua. Kita cari slider. Ini sebelumnya rangkaian yang pertama kita geser dulu karena ini masih menyambung ya. Kita menggunakan rangkaian yang pertama tadi juga. Lalu kita cari konstan. Di sini slidernya. Teman-teman bisa sesuaikan dulu. Slider ini nantinya berfungsi untuk sebagai mengatur parameternya juga. Constant value namun aku nyebutnya versi geser-geser. Di sini teman-teman bisa atur minimumnya itu minus 255 dan maksimumnya itu 255. Jangan kebalik ya, karena kalau kebalik pasti nggak bisa. Nah, setelah itu bisa digedein aja biar kelihatan angkanya. Oke. Setelah itu kita bisa mencari goto. Di sini gotonya kita kasih ganti nama PWM. Lalu kita sejajarkan dengan konstan dan kita sambungkan. Setelah itu kita bisa tambahkan blok baru yaitu switch. Kita klik switch. Nah, kita bisa atur dulu letaknya. Switch itu ada di antara konstan dan PWM. Kita ambil juga untuk yang bawah. Setelah itu kita bisa menggunakan gain. Konstan yang pertama tadi kita ganti dengan gain yang bernilai 255. Ubah urutan rangkaiannya seperti ini, lalu teman-teman bisa rangkai saja mengikuti ini. Lalu di sini kita membutuhkan blok baru yaitu from. Jangan lupa goto tag-nya kita ganti dengan PWM. Kita letakkan di atas. Switch-nya bisa digedein menyesuaikan dengan bentuk blok-blok yang lainnya agar terlihat rapi. Di sini kita bisa wiring dulu. Emang kadang agak tricky jadi bisa pelan-pelan aja. Oke, kalau kita udah selesai wiring, kita bisa rapikan aja. Sesuaikan. Terus di sini kita membutuhkan blok baru, yaitu kita akan menggunakan convert data type conversion. Lalu teman-teman bisa merapikan blok-bloknya aja. Karena setelah ini rangkaian kita sudah selesai. Teman-teman bisa ganti yang convert tadi. Lalu kita akan lanjut simulasi. Nah, kalau constant value-nya kita atur ke 45, maka motornya akan berputar searah jarum jam, namun dengan putaran yang cukup lambat. Apabila kita naikin constant value-nya ke
195. Di sini putaran motornya cukup kencang karena hampir mendekati nilai maksimum. Nah, apabila nilainya kita geser ke kiri, yaitu ke angka minus, maka motornya juga putarannya semakin kencang namun berbalik arah jarum jam. Oke, kita akan lanjut membuat rangkaian ketiga. Yang pertama kita membutuhkan encoder. Selanjutnya kita membutuhkan konstan, juga goto. Terus kita butuh from dan display. Lalu kita juga membutuhkan scope. Nah, teman-teman bisa rangkai sesuai referensi. Ini udah aku tunjukin. Aku mau membuat seperti yang ada di gambar. Ini adalah rangkaian terakhir yang akan aku buat untuk video ini. Kita tinggal wiring aja. Oke, yang konstan tadi bisa kita hapus. Di sini kita butuh relay. Kita juga butuh goto lagi. Juga di sini add. Kita bisa wiring lagi. Di sini menggunakan from. Display. Dan untuk penamaannya teman-teman nanti bisa lihat seperti yang ada di video ya. Kita sambungin ke scope-nya. Pastiin penamaannya teman-teman ganti keseluruhannya. Oke, jadi ini adalah rangkaian terakhir kita, rangkaian ketiga yang kita buat. Selanjutnya kita akan simulasi. Di sini ketika kita run, maka motornya akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, di rangkaian juga itu ada 2 display, itu fungsinya untuk memunculkan nilai dari kecepatan motornya. Oke, demikianlah praktikum hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.